Tak disangka, di Amerika, Veda Ega mengalami crash. Karena sebelumnya dia podium di Brazil. Di lap keempat sampai kelima, Veda mulai menemukan rhythm. Dia mulai naik posisi, overtake satu persatu rivalnya, dan kelihatan siap ngejar podium. Tapi di tikungan 11, semuanya runtuh. Menurut pengakuannya sendiri, dia sedikit melebar, lalu gas terlalu cepat saat motor masih miring, dan akhirnya kehilangan grip total boom. High side, motor mental, badan terlempar, race over. Kalau dibedah secara teknis, ini bukan sekadar jatuh biasa. Ini kombinasi dari over aggressive throttle input, high side physics, dan race intensity overload. Saat motor masih lean angle, grip ban belum maksimal. Gas terlalu cepat, sama dengan rear tire kehilangan traksi. Ban belakang sempat slip, lalu tiba-tiba regain grip, lalu motor ngelempar rider. Dan ini salah satu crash paling brutal di Moto3. Balapan disebut sangat agresif dari awal oleh Veda sendiri, artinya tekanan mental tambah duel nonstop sama dengan decision makin risky. Kalau ngomong jujur, ini bukan karena Veda kurang skill, justru sebaliknya. Dia terlalu cepat berkembang. Dia terlalu cepat masuk mode I can win this. Dan kadang di Moto3 itu justru jadi jebakan, karena di kelas ini semua rider cepat, semua rider agresif, semua rider lapar posisi. Dan yang survive bukan cuma yang cepat, tapi yang paling sabar di momen krusial. Pengakuannya simple tapi dalam banget. Saya terlalu agresif. Kalimat pendek tapi maknanya panjang. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini pelajaran tentang race management. Karena crash ini, Veda gagal finish, kehilangan poin penting, posisinya di klasemen langsung terdampak. Padahal sebelum race ini, dia lagi on fire. Kalau kita tarik garis besar, ada 3 poin penting. Speed, sudah ada mental. Strong, tapi masih raw. Decision making sama dengan kunci next level. Dia bahkan fastest lap saat race. Masih fase belajar kontrol emosi di situasi chaos. Di Moto3, 0,5 detik lebih cepat tidak penting kalau salah ambil keputusan. Ironisnya, crash seperti ini sering jadi turning point. Kenapa? Karena rider elite biasanya lahir dari kesalahan tinggi dan momen jatuh yang menyadarkan. Kalau Veda bisa belajar dari ini, dia bakal naik level. Jadi bukan cuma fast rider, tapi complete rider. Kalau lu lihat lebih luas, ini bukan kegagalan. Ini adalah fase adaptasi, fase pembentukan mental, fase upgrade dari talent ke championship material. Banyak legenda juga pernah crash karena hal yang sama. Terlalu percaya diri di momen yang belum waktunya. Moto3 Amerika 2026 mungkin berakhir pahit. Tapi kalau dilihat dari perspektif bigger picture, Veda baru saja membuktikan dia bisa fight di depan, menunjukkan raw speed kelas dunia, dan belajar pelajaran paling mahal dalam balapan. This is not the end. This is the chapter where a rider starts to understand kapan harus gas dan kapan harus hold back. Dan dari sini, satu hal makin jelas, Indonesia bukan cuma hadir di Moto3. Indonesia mulai diperhitungkan.